Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati para asatidz Majelis Kiai Pondok Pesantren SMK Rofi Rodia, yang kami hormati Ketua Yayasan Rofi Rodia beserta seluruh pengurus Yayasan Rofi Rodia, yang kami hormati para asatidz Pondok Pesantren SMK Rofi Rodia, yang kami hormati para wali santri Pondok Pesantren SMK Rofi Rodia 1441 Hijriah, dan yang berbahagia serta yang kami senantiasa doakan para calon santri angkatan 2020 1441 Hijriah Pondok Pesantren SMK Rofi Rodia yang dirahmati Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Amma ba'du, raditu billahi rabba wa bil islam dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilman nafi'an warzuqna fahman wasi'an. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Allah memberikan kepada kita semua nikmat iman, nikmat Islam, sehingga dengan nikmat iman dan nikmat Islam Allah berikan kepada kita kelapangan untuk memenuhi undangan khutbah ta'aruf 1441 Hijriah Pondok Pesantren SMK Rofi Rodia dalam keadaan yang sehat walafiat. Sholawat beserta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma sholli alaihi, yang kita nantikan syafaatnya dan semoga kita menjadi pengikutnya di yaumil akhir. Yang kami hormati Ustaz Kiai Haji Syamsuddin Al-Hafiz, kami mohon izin untuk menyampaikan ta'aruf Pondok Pesantren SMK Rofi Rodia yang hari ini kita hadir di sini dalam rangka untuk mengenang dan sekaligus sebagai bagian dari pendidikan, yaitu 3 tahun ke depan putra putri Bapak Ibu akan dididik di sini, dan oleh sebab itu maka kami perlu menyampaikan tentang Pondok Pesantren SMK Rofi Rodia. Pondok Pesantren Rofi Rodia, nama Rofi Rodia sendiri berasal dari doa Nabi Zakaria yang sejak dari usia 35 tahun sampai 85 tahun belum memiliki keturunan. Doa tersebut kemudian termaktub di dalam surat Maryam. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarisuni wa yarisu min ali Yaqub waj'alhu rabbi radiya. Ya Allah, wariskanlah kepadaku dan kepada keluarga Nabi Yaqub, keluarga Yaqub, dan jadikanlah kepada kami generasi yang diridhoi oleh Allah. Semangat untuk membentuk, mendidik, dan menyiapkan generasi yang diridhoi oleh Allah ini kemudian menjadi semangat para pengurus Yayasan Rofi Rodia yang mulai didirikan tahun 91. Jadi, tahun 91 kemudian
infak, ditabung, hingga kemudian pada tahun 2005 ini alhamdulillah sudah berdiri bangunan Robi Rodia yang kita tempati. Awalnya ini dua pondok pesantren mahasiswa di Unisula dan sekitarnya, tetapi seiring perkembangan Robi Rodia kemudian membuka sekolah formal dengan ada pondok pada tahun 2008. Jadi ini sudah 12 tahun. Episode penabian yang berarti ini tahun ke-12 atau saatnya hijrah, saatnya untuk lebih baik lagi. Maka pada tahun 2008 Bismillah dengan luas lahan sini kemudian lapangan dan pondok putra sekitar 2 hektar dan alhamdulillah sekarang sudah ada 17 ruang kelas, kemudian ada ruang bengkel untuk jurusan teknik pembangkit tenaga listrik, lab komputer multimedia, satu kantor guru dan 11 kamar mandi, aula dan perpustakaan. Visi besar para pengurus Yayasan Robi Rodia adalah menjadi pondok pesantren yang terkemuka dalam membangun generasi yang diridhoi Allah, terdepan dalam teknologi dan kepemimpinan kita. Jadi ada 3 yang ingin dituju, yaitu membangun generasi yang diridhoi oleh Allah, selain itu kemudian terdepan dalam teknologi, dan yang ketiga adalah menjadi leader atau pemimpin umat. Maka dari visi yang besar ini kemudian dirumuskan misi yang pertama, mendidik generasi muslim sebagai generasi yang terampil pemimpin pembangun peradaban dunia. Yang kedua, menyiapkan guru-guru menjadi guru yang teladan dan pendidik terbaik bagi anak didiknya. 3, mengembalikan peran orang tua sebagai guru pertama dan utama dalam mendidik anak-anaknya dan mensinergikannya dengan peran pondok pesantren. Jadi peran orang tua adalah guru pertama dan utama dalam mendidik anak. Kami dari pihak sekolah dan pondok ini mensinergikannya dengan orang tua. Kemudian yang keempat, membangun sinergitas dengan pemerintah dan lembaga-lembaga pendidikan Islam untuk melahirkan generasi pemimpin pembangun peradaban dunia. Dan yang terakhir, mensosialisasikan konsep pendidikan berbasis akidah Islam di tengah-tengah masyarakat. Maka dari situ kemudian core value-nya atau inti dari pendidikan di Robi Rodia adalah ada 3, yaitu pondok pesantren kejuruan, kemudian penghafal Quran dan pemimpin umat. Jadi plusnya adalah kurikulumnya berbasis akidah Islamnya dengan metode pembelajaran tarbiyah fikriyah. Jadi pembelajaran yang kemudian mengajak peserta didik, mengajak para santri untuk kemudian berpikir secara menyeluruh. Dan dengan metode itu kemudian para santri kemudian menjadi seorang pemimpin umat yang punya kompetensi, keahlian, dan punya saksiyah Islam, kepribadian Islam. Maka dengan itu ada 4 nilai yang ada di dalam Robi Rodia. Yang pertama, pondok pesantren. Ini menunjukkan komitmen yang serius sebagai tempat mendidik anak sesuai dengan Islam. Kemudian yang kedua, kejuruan. Ini merujuk pada ciri khas SMK, yaitu untuk kemandirian para santri. Yang ketiga, tahfidzul Quran. Ini aktivitas harian di pondok pesantren, dan plusnya adalah berbasis akidah Islam. Maka moto Robi Rodia adalah Ar-Roya. A-nya adalah Al-Quran, bacaan dan amalanku. R-nya adalah Rasulullah, suri kauladanku.
R-nya rajin ibadah sepanjang hayatku, olah jiwa dan raga aktivitasku, yakin janji Allah berupa surga semangatku, yang halal dan thayyiban makanan dan minumanku, asa tutur kata dan perbuatanku. Maka dengan kemudian nilai-nilai pada ar-royan tadi menjadi nilai dasar yang harus dimiliki oleh para santri, para guru, dan para civitas akademika pondok pesantren Robiul. Kemudian kejuruan yang ada di Robiul ada dua, yaitu multimedia, ini masuk kelompok teknologi dan rekayasa, serta kelompok teknologi dan industri. Multimedia ini kelas industri, smart media serta Udinus. Kemudian untuk pembangkit tenaga listrik kelas industri PT Indonesia Pro. Untuk pembangkit tenaga listrik di Indonesia hanya ada dua, yang pertama di Semarang dan yang kedua di Malang. Jadi kelas pembangkit atau program keahlian pembangkit ini hanya ada dua di Indonesia, dan kemudian Robiul memiliki. Kemudian untuk multimedia fokusnya ke digital marketing, konten, kemudian nanti membuat broadcasting, konten-konten Islam media yang ini bekerja sama dengan Smart Media dan Universitas Dian Nusantara. Kemudian prospek pasca lulusan. Jadi setelah nanti di Robiul 3 tahun, maka ada beasiswa S1. Yang pertama di Udinus, alhamdulillah sudah 8 tahun kita bekerja sama dengan Udinus, baik itu input, artinya standar kejuruannya, kemudian sertifikat kompetensinya, serta pasca lulus. Ini tahun ini kita mendapatkan kuota 3 santri Robiul bisa melanjutkan ke Udinus beasiswa S1, jadi sampai sarjana mendapatkan beasiswa kuliah. Kemudian Universitas Muhammadiyah Semarang ini juga kemudian beasiswa kuliah. Sementara di luar kita bekerja sama dengan Universitas Teknologi Petronas Malaysia, kemudian ada Universitas Lincoln Malaysia, Universitas Taipei, dan yang terbaru ini kita kerjasama dengan Turki. Nah, untuk yang luar negeri, syaratnya selain punya keinginan yang kuat, TOEFL-nya harus di atas 400. Nanti kalau berminat, sejak awal kita akan programkan agar para santri Robiul ini bisa lulus dan mendapatkan beasiswa di Malaysia, di Turki, dan kemudian magang kerja di Jepang. Nah, ini magang kerja di Jepang juga kita sudah kerjasama dengan kemudian lembaga untuk penyaluran kerja. Kemudian untuk industri, alhamdulillah SMK Robiul termasuk SMK yang kemudian binaan Indonesia Power, artinya magangnya nanti di Indonesia Power, kemudian pasca lulusnya nanti diarahkan ke Indonesia Power, serta kemudian kompetensi kejuruan atau pendidikannya sesuai yang dibutuhkan industri pembangkit listrik yang ada di Indonesia Power. Nah, saat ini prospeknya sangat cerah karena setiap ada rencana untuk membangun sebanyak 50.000 megawatt listrik. Ini prospek yang cerah yang kalau tidak diambil oleh kader Islam maka diambil pasti oleh kader yang lain. Nah, kemudian prestasi Robiul alhamdulillah di tingkat nasional juara 2 pencak silat nanti. Jadi ini termasuk ekskul unggulan, yaitu pencak silat. Setiap Rabu nanti ada pencak silat. Kemudian untuk film kita juara 15 dari 100 peserta film generasi muda tingkat nasional.
Di tingkat provinsi juara 1 lomba tahfidz putri tingkat Jawa Tengah, kemudian lomba silat tingkat Karesidenan Semarang, dan juara 2 lomba IT software aplikasi. Jadi membuat software aplikasi, membuat program, kita pernah menjadi juara 2 tingkat Kota Semarang. Artinya kita tidak kalah dengan negeri, bahkan kemudian kita punya keunggulan 3 hal, yaitu syakhsiyah Islamnya, fikrul Islam, dan akhlakul karim. Kemudian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih. Rawuhipun baik, kami lanjutkan. Nah, seperti yang telah kami sampaikan di grup, bahwa untuk visi-visi ada indikator, kemudian tujuan pendidikan. Nah, maka kemudian nanti saat pekan Ta'aruf akan kita sampaikan, dan untuk para wali santri insya Allah kita bersinergi agar kemudian bisa mewujudkan generasi yang lebih baik. Kemudian untuk struktur pondok pesantren, alhamdulillah ada majelis kiai. Di setiap seminggu sekali kami senantiasa dikontrol oleh para majelis kiai, dengan ketua majelis kiai yaitu Ustadz Kiai Haji Insinyur Abdullah MT, kemudian juga disupervisi oleh beliau Al-Ustadz Kiai Haji Ainul Yakin. Kemudian untuk pimpinan pondok dan juga kepala sekolah, yaitu saya sendiri, yaitu Ustadz Fakih. Kemudian kepala pesantren putra Ustadz Teguh Arifianto SPDI, nanti yang santriwan akan dibimbing dan diasuh oleh beliau. Untuk kepala pesantren putri Ustadzah Hanim, untuk wakil kepala kesiswaan Ustadz Arif Rohman, dan untuk tata usaha keuangan Ustadzah. Kemudian untuk kurikulum, jadi untuk kurikulum yang kita targetkan atau menjadi visi dari tadi adalah terbentuknya kepribadian Islam, kemudian terbentuknya berpikir Islam dan berakhlakul karim. Yang sudah dibawa oleh para wali murid di situ sudah ada. Jadi tahun pertama kelas 1 ini lebih kepada penguatan fondasi. Bagaimana kemudian para santri berpikir secara tafiyah fikriyah atas baik itu tentang Islam maupun kemudian kejuruan yang diambil, ataupun kemudian nanti di situ ada bagaimana berpikir secara mustanif tentang apa yang dipelajari. Selain itu juga ada di malam harinya ada kajian kitab. Insya Allah ada kitab Fikrul Islam, kemudian kitab Nahwu Wadih Sorof, serta kitab Khulasatul Yakin, kitab kemudian
ta'lim serta nanti kitab Nidhatul Islam. Ini jadi bagi yang masih laju, ya kami berharap bisa mondok atau kemudian mengikuti program-program pondok pesantren, sehingga harapan kami untuk terwujudnya bangun generasi yang diridhai oleh Allah ini bisa terwujud karena tadi programnya ini program pondok pesantren yang 24 jam. Nanti kita bina, kita mulai dari Qiyamul Lail 3:30 sampai kemudian kembali istirahat lagi jam 10 malam. Aktivitasnya penuh dan sudah kemudian ada target yang terukur. Demikian ta'aruf Pondok Pesantren SMK Rohiyah kami sampaikan. Semoga para wali santri dan para santri angkatan 2020, mari kita berdoa bersama semoga terwujud generasi yang diridhai oleh Allah, putra putri Bapak Ibu menjadi putra yang soleh, putri yang solihah, dan menjadi berkepribadian Islam, berpikir Islam, dan berakhlakul karimah, serta memiliki kompetensi keahlian multimedia dan juga pembangkit listrik sesuai yang dicita-citakan oleh para pendiri, pengurus, dan juga para majelis kiai Rohiyah. Demikian kami sampaikan. Terima kasih. Jazakumullahu khairan katsiran. Aqulu qouli hadza wa astaghfirukum ila liqa ma'as-salamah wal faizah wa wallahu muwaffiq ila thoriq ila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.